Di sini dari grafik live saya ada 132 orang yang baru bergabung hari ini di TikTok ini. Puji Tuhan. Ya. Hari ini, malam ini, ya bisa dikatakan pagi ini, ada 132 orang yang baru masuk ke dalam TikTok ini mendengar pengajaran. Ya. Sekarang saya mau cerita tentang ini sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup. Ya, hati-hati sama kadrun-kadrun tukang tipu, penipu itu penipu minum kecang onta itu penipu. Ya. 7 penidur. Untuk kalian yang baru-baru, besok mungkin saya buka materi baru ya, karena sudah terlalu lama saya bahas materi ini. Mungkin teman-teman yang di bawah nanti bosan ya. Berarti kan ya. 7 penidur. Ini adalah cerita dari Kristen Timur, Kristen Ortodoks khususnya. Padahal bahasa Al-Quran itu baru muncul abad kedua, botol. Bahasa surga. Berarti sebelum abad kedua bahasa surga bahasa apa, botol? 7 orang tidur, ya 7 penidur dari Efesus, ya. Ini di zaman ini pada tahun 250 Masehi, orang Kristen ini berjumlah 7 orang. Dia sembunyi dari kejaran Kaisar Decius. Kalau nggak tahu Decius. Mereka masuk ke dalam goa. Kenapa mereka kabur? Karena mereka tidak mau menyangkal imannya menjadi Kristen. Mereka ini 7 orang Kristen, pemuda-pemuda ini. Karena mereka disuruh menyangkal iman Kristen supaya menyembah kepada pagan-pagannya Romawi, mereka nggak mau. Mereka kabur masuk ke dalam goa, ditutup goanya. Tertidurlah mereka beberapa ratus tahun. Oke, ini ada di gereja Ortodok. Setelah mereka bangun, ternyata sudah mereka kaget loh. Kok ini yang dulu orang Kristen disakitin, kok sekarang bangunannya banyak salibnya. Teman-teman bisa baca nanti tentang 7 pemuda Efesus. Mereka bingung kenapa bangunan-bangunan sudah berubah, ada salib-salibnya, padahal dulu orang Kristen diteror. Anehnya cerita ini juga masuk sama si Bani Kedar. Ini pusatnya ada, ini sejarahnya ada di mana? Sekarang di wilayah Seljuk Turki. Ya. Kalau di mereka ini disebut apa? Mereka di dalam mereka di surah 18 ada namanya Ashabul Kahfi. Ya. Ada Ashabul Kahfi ya. Ini merujuk kepada mereka. Kisahnya ini kisahnya ini sama, tapi ditambah sama mereka. Si 7 penidur tertidur ditambah 1 anjing. Ya, Ashabul Kahfi. Tetapi bingungnya saya, ini dikatakan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Padahal mereka orang Kristen masuk ke atas dalam goa supaya mempertahankan iman Kristennya. Datanglah si Bani Kedar, bangun-bangun keluar mual. Padahal tadi ini masuk ke dalam untuk mempertahankan iman Kristennya. Di versinya mereka keluar mual. Suwe banget gak tuh? Dan ini kisah ditulis oleh seorang uskup loh. Seorang uskup yang tulis. Kenapa kisah seorang uskup ada di Al-Quranmu, Kadron? Kenapa kisah orang Kristen yang ditulis oleh seorang uskup ini ada di dalam kitab kalian, Kadron? Kita buka kalau kamu gak percaya. Ashabul Kahfi surah 18. Surah ditulis oleh Allah, ternyata ditulis oleh uskup. Ya, tanggal 4 Agustus tadi, tanggal 4 Agustus lalu teman-teman, kita memperingati hari mereka di gereja Ortodok. Ya, di gereja Ortodok. Tanggal 4 Agustus kita memperingati tentang mereka. Kenapa tiba-tiba ada di dalam kitab kalian, Kadrun? Karisteng. Ashabul Kahfi artinya penghuni goa. Ya, Ashabul Kahfi surah 18, cek sendiri. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya. Dia tidak menjadikan bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat besar. Kita perhatikan. Di sini kan dikatakan itu di dalam ayat 9 ya. Mulai dari ayat 9 kita perhatikan. Ya. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami goa, nah, yang mempunyai ar-rakim, itu Rakim ini nama anjingnya ya.
Jadi Rakim ini punya, kalau versi mereka punya anjing. Termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam goa di selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung. Dibangunkan, di sini diceritakan dibangunkan oleh Allah, karena mau dihitung mereka berapa. Padahal kisah aslinya, tahu nggak teman-teman, kisah aslinya apa? Saya kasih tunjuk kisah aslinya. Kisah aslinya ada petani yang ingin membongkar goa ini. Perhatikan, goa ini di dalam, ya, mereka di dalam tidur. Ada petani ingin mengubah goa itu menjadi kandang dombanya, kandang peternakannya, karena bagus goanya. Disuruh dibongkar sama prajuritnya. Anak buahnya dibongkar. Dibongkar, kaget dia, kok ada 7 orang tidur. Ini kisah aslinya, bukan Allahmu yang bangunkan dol. Berarti kalau tadi di ceritamu itu di situ Allahmu yang membangunkan, berarti petani inilah Allahmu. Berarti ini Allahmu ini dong. Ini dia dong, ini kisah orang Kristen ini. Dol. Nah, kisah ini menceritakan bahwa selama masa penganiayaan oleh Kaisar Romawi Decius, ya, sekitar tahun 250 Masehi, 7 pemuda dituduh mengikuti agama Kristen. Nah, jadi dia kabur karena mengikuti agama Kristen, bukan mualaf. Mereka diberi waktu untuk menarik kembali iman mereka. Nah, disuruh mereka meninggalkan agama Kristen. Tetapi mereka menolak untuk tunduk kepada berhala Romawi. Sebaliknya, mereka memilih untuk memberikan harta benda mereka kepada orang miskin dan pergi ke sebuah gua gunung untuk berdoa, di mana mereka tertidur. Nah, benar ya, tadi ada kata berdoa. Di ayat mereka juga berdoa. Ya, Kaisar, perhatikan. Kaisar melihat bahwa sikap mereka terhadap paganisme belum membaik, memerintahkan agar mulut goa ditutup. Jadi Kaisar Decius tahu mereka ini ada di dalam goa, lalu diperintahkan untuk ditutup goanya supaya mereka ini metong, biar mampus gitu loh. Diperintahkan untuk ditutup goanya supaya metong gitu ceritanya, ya. Jadi ditutup. Nah, bahkan bukti-bukti arkeologisnya ini ada misalnya di batu nisan Romawi, bukan batu nisannya Arab Saudi dong. Ini bukti sejarahnya di Romawi, di gereja-gereja. Bahkan goanya ini sekarang itu di atasnya dibangun biara dan gereja.